Oke. Ya, selamat datang di webinar series episode 2 Career and Connections yang diselenggarakan oleh Gelin Indonesia Ankara. Tema webinar hari ini yaitu adalah membangun karir dan jaringan, inspirasi dan strategi untuk perempuan Indonesia di luar negeri. Acara ini seperti Hanamlar tahu dilaksanakan atau diadakan karena adanya voting minat dari sejumlah anggota GIA yang bertujuan untuk memberikan inspirasi sesuai dengan kebutuhan Hanamlar semuanya. Sebelum memulai acara, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalan kembali. Saya Karina, yang hari ini akan menemani Hanamlar semua sambil memandu acara. Saya bacakan dulu untuk agenda hari ini. Setelah pembukaan nanti, kita akan eh, lanjut langsung ke pemaparan materi dari narasumber. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi untuk Hanamlar yang selama sesi materi nanti udah mulai muncul nih pertanyaannya, boleh banget untuk masukkan pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya nanti akan dibacakan jawabannya. Dan nanti dilanjutkan dengan penutupan termasuk sesi foto, gitu ya. Semoga webinar ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita masuk ke sesi utama ya. Izinkan saya memperkenalkan dulu narasumber kita. Di sini ada Teh Suci Nur Hadiah, seorang sekretaris pribadi istri PJ Gubernur Jawa Barat, sekaligus bisnis partner Life by Vision Alliance Indonesia. Nah, beliau akan membagikan pengalaman sama tips-tipsnya membangun karir serta jaringan untuk perempuan-perempuan Indonesia. Oke, kita sambut narasumber kita dengan hangat. Halo, saya izin panggil Teh Uci ya. Teh Uci, apa kabar? Hai Teh Karin, Alhamdulillah baik. Gimana kabar di sana semuanya? Alhamdulillah, semoga baik ya. Ini izin ya, ada peserta cilik bergabung juga. Lucu banget. Siapa namanya? Baru bangun Atila. Halo semua. Atila. Hai Atila. Oke, oke Teh Uci nanti izin boleh. Nanti ada ininya juga ya, apa namanya? Mungkin sambil perkenalan sebelum materi juga ya. Oke, boleh buat Teh Uci saya persilahkan. Coba tes share screen-nya dulu Teh. Oke. Nah, Ada. Oke, langsung. aman. Sip. Nah, Oke, silakan Teh aman Uci. ya kelihatan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore untuk teman-teman. Waktu Ankara di sini sudah jam 8 lewat 20 menit. Semoga masih tetap semangat. Kegiatannya tadi kalau jam segini ada sebagian orang yang mungkin pulang kerja ya, Teh Karin. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk sharing bersama. Em, Sebetulnya saya punya peraturan kalau Zoom semuanya harus on cam. Karena ini baru sedikit dan sambil berjalan, nah saya harapkan kita on cam ya, karena ya supaya saya tahu gitu interestnya dari ibu-ibu atau teman-teman semua. Dan supaya nanti ketika kita tanya jawab juga kita bisa lebih masuk gitu sharingnya. Nah hari ini seperti yang diminta, saya akan menyampaikan tentang apa ya, sharing tentang pengalaman diri sendiri. Kemudian apa sih sebetulnya yang penting untuk membangun karir dan network? Sebelumnya juga yang saya tanyakan, ini teman-teman di sana backgroundnya apa sih gitu? Rajin-rajin nih, ada yang misalnya jadi justiper, kemudian dokter, atau tadi katanya jual makanan khas Indonesia gitu. Itu kan sesuatu yang apa ya, bagi perempuan itu sangat kayak oke banget lah, perempuan tuh kan dianugerahi menjadi orang yang multitasking ya. Nah, sehingga aku yakin banget kita tuh bisa ngerjain beberapa hal dari mulai ngurus rumah, urusan domestik, sampai aduh kita kira-kira bisnis apa ya yang bisa kita bangun gitu.
nyambi nih untuk mendampingi suami di sana ataupun aku juga yang ada di sini, kayaknya kita punya visi yang sama deh gitu, punya ketertarikan yang sama. Nah, judul materinya adalah Communicate to Elevate, Boost Your Career and Network. Sebelumnya aku mau kenalan dulu. Namaku Suci. Jadi aku tuh memulai awal karir ya, karir keemasan adalah dengan waktu itu masih single, dengan menjadi Putri Indonesia Jawa Barat. Waktu itu aku merasa kenapa itu adalah awal awal karir. Aku keluar dari zona nyaman gitu, yang kayak anak kuliahan yang cuman kuliah pulang atau organisasi. Nah, aku menambahkan hal lain gitu. Karena memang dari dulu tuh bener-bener selalu berpikir gimana ya caranya jadi orang yang bervalue. Apa sih arti value tuh gitu. Ternyata value itu adalah sesuatu yang kita investasikan, yang bentuknya bukan materi, tapi ngisi otak dan jadi investasi jangka panjang bahkan seumur hidup. Kenapa itu penting? Karena seorang perempuan akan menjadi istri dan menjadi ibu. Nah, eh, ketika menjadi ibu, ternyata luar biasa, kerasa banget ngedidik anak tuh tidak semudah yang dibayangkan. Jadi kebayang ketika kita tidak ikut berkembang dengan zaman, beradaptasi dengan zaman, dan mengisi otak yang cukup, mengisi hati yang cukup, itu energinya nggak akan nyampe gitu. Sehingga aku punya banyak rencana jangka panjang kayak akunya berisi, nah aku pun ingin generasiku melakukan hal yang sama gitu. Nah kemudian waktu itu aku fokus kuliah dan lain sebagainya, luluslah di tahun 2017. Aku memulai awal karir bekerja waktu itu menjadi enumerator keluarga sehat. Itu ada di Kota Cimahi. Tugasnya ngapain sih? Survei banget ke lapangan ke setiap keluarga-keluarga untuk menentukan kriteria keluarga sehat. Ini masih um, sejalan ya dengan kuliah yang aku ambil. Jadi aku ini adalah lulusan kebidanan gitu. Jadi pada saat itu aku masih kerja nih di bidang kesehatan di public health. Nah, beralih ke tahun 2018 di bulan Januari, aku menerima tawaran lain gitu untuk wawancara di teman-teman mungkin nggak asing ya dengan Gedung Sate, iya nggak sih? Gedung Sate itu pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, itu ada di Kota Bandung, bisa di searching. Aku masuklah ke dunia pemerintahan. Benar-benar keluar jalur dan agak murtad dari apa yang aku ambil saat kuliah. Tapi aku terus coba untuk memahami gitu kayak pasti ada kok red line yang bisa aku kasih sesuai dengan keilmuan aku gitu. Nah, kemudian di sana aku keterima sebagai protokol. Kerjanya protokol ngapain sih? The real melayani pimpinan, membuat acara, memastikan acara berjalan dengan lancar, mengakomodir kebutuhan pimpinan, dan tentunya mengikuti perintah ya gitu. Dan aku pun aktif waktu itu untuk MC baik acara formal maupun informal. Beralih ke tahun 2019 sampai 2023, kemudian aku mendapatkan tawaran untuk jadi Aspri ya atau Sekpri istri gubernur waktu itu pas masa jabatannya Pak Ridwan Kamil. Jadi aku menjadi Sekprinya Ibu Atalia Ridwan Kamil. Apa yang aku kerjakan? Semuanya. Itu benar-benar aku kerjakan dari mulai hal-hal berupa materi, sambutan dan lain sebagainya, paparan, sampai ke keuangan, sampai ke jadwal-jadwal karyawan waktu itu. Pokoknya everything I do lah, kayak palu gada ya, lu mau apa gue ada gitu. Itu cukup menyita waktu, tapi kembali aku apa ya, aku sangat memperluas dan berhubungan dengan banyak orang. Jadi lagi-lagi aku coba mengambil hal yang positif dan itu sangat banyak sekali. Beralih ke tahun 2023 sampai 2025 setelah Ibu Atalia selesai dari jabatannya, eh, dari tahun 2023 sekitar bulan September sampai saat ini Jawa Barat itu masa kepemimpinannya dipegang oleh penjabat gubernur yang hanya sementara ya. Kemudian kan kemarin terpilih Pak
Deddy Mulyadi. Nah, itu beliau akan menjabat mungkin sekitar bulan Februari gitu baru akan dilantik. Nah, saat ini aku menjadi sekretaris pribadi dari Bu Amanda gitu, istrinya PJ Gubernur Jawa Barat. Dan di tahun 2004 2024 ya, pertengahan sebetulnya itu aku udah join di itu di bisnis partner dari Allianz dan itu berjalan sampai sekarang. Jadi saat ini aku punya dua pekerjaan utama ya, sisanya mungkin berapa belas gitu ya, karena di rumah kan pekerjaan tidak beres-beres. Yang pertama tadi masih menjadi executive assistant, yang kedua join di Life atau di bisnis finansial dan insurance. Mudahnya itulah finance dan insurance. Kenapa aku memutuskan untuk eh, kayaknya aku perlu side hustle deh gitu ya. Selain to earn the money karena aku mencintai uang, eh, aku berpikir gini loh, kan waktu terus berjalan tuh. Nah, saat ini usiaku 30 tahun. Terus kayak 30 tahun menurut aku adalah waktu yang tepat untuk kita mengambil batu loncatan lain, insight lain dalam hidup gitu. Kayak 30 tahun adalah waktunya aku berkembang, mencari jalan yang lain yang aku harus bergabung dengan komunitas yang tepat. Definisi tepat menurutku adalah anggota komunitas ini anggota yang positif, suportif, dan sangat membantu ke perkembangan kita gitu, acknowledgement-nya kita. Kemudian yang kedua, apa yang sehari-hari kita lakukan gitu. Kayak di bisnis insurance ini, ternyata 90% yang dibahas adalah bukan tentang produk, tetapi tentang bagaimana kita jadi manusia yang bervalue gitu, berwawasan. Dan kenapa finance itu penting banget, melek literasi keuangan tuh kayak sepenting itu gitu. Karena kita tuh digerus oleh inflasi, dan sebagai ibu rumah tangga yang jadi menteri keuangan di rumah tangga itu beneran sangat penting banget untuk kita paham tentang literasi keuangan gitu supaya apa yang kita dapatkan, uang yang kita dapatkan ya betul-betul dikelola dengan baik dan bijak. Nah, kenapa aku ceritakan hal ini? Dari perjalanan karirku sebetulnya apa sih yang paling dibutuhkan gitu berkarir dengan ketemu banyak orang, dengan bisa menjadi ini itu dan lain sebagainya gitu ya, aktif sana sini. Sebetulnya apa sih yang paling penting? Kita lihat slide selanjutnya. Ini dia. Ternyata yang paling penting yang jadi bekal dasar adalah public speaking atau communication skill. Kenapa penting? Karena benar-benar jadi kunci buat personal brandingnya kita. Kebayang nggak sih ketika kita bekerja atau kita berbisnis tanpa kita kenal diri kita, tanpa kita em, benar-benar mengeluarkan personal branding kita untuk jadi orang yang seperti apa, mungkin kita akan tampak biasa saja gitu. Tapi ketika kita punya nih bekal ini, ya kita akan jadi orang yang karakternya tuh kuat gitu. Apalagi untuk tadi ya perempuan-perempuan atau kayak teteh-teteh gitu ya yang berbisnis di sana. Itu benar-benar penting banget. Nah, apa sih public speaking itu? Mudahnya adalah ada 5 komponen yang berkaitan dengan komunikasi atau public speaking. Kalau ini aku ceritakan sebetulnya teori banget ya, tapi karena ini bridging, jadi aku sampaikan sekilas gitu. Yang pertama, sender atau komunikator, itu berarti kita sebagai komunikatornya. Sumbernya itu bisa dari individu, komunitas, atau perusahaan. Sama seperti apa yang aku jalani saat ini, individunya itu adalah diriku sendiri. Komunitinya adalah tim leaderku gitu. Jadi ketika banyak banget nasabah yang kan asuransi itu sesuatu yang diambil dengan komitmen yang tinggi ya, bukan kayak kita dagang bala-bala terus dibeli, nggak apa-apa lah deh bala-bala mau bantu temen, misalnya kita sebenarnya nggak suka-suka banget ya, nggak apa bantu temen beli aja, toh tidak menimbulkan efek jangka panjang, itu oke. Tapi dengan bisnisku ini, bisnis asuransi ini, orang tuh mengambil keputusan
asuransi itu udah dengan atau harus dengan pertimbangan yang matang dan mereka harus paham gitu apa yang mereka ambil. Kadang-kadang mereka nanya nih kayak, terus kalau misalnya kamu keluar misalnya dari bisnis ini, aku harus bergantung sama siapa? Nah, aku punya tim gitu. Jadi mereka tidak akan kehilangan orang yang ngurusin gitu. Kita akan keep in touch seumur hidup gitu. Nah, itulah apa ya, sender kalau di community. Kemudian satu lagi companies. Kalau aku companies ya tadi berada di sebuah naungan perusahaan. Kemudian message atau pesannya itu sendiri. Nah, pada dasarnya si pesan ini ada tiga elemen penting di dalamnya. Yang pertama adalah makna, harus jelas banget sebenarnya apa yang pengen kita sampaikan. Kemudian simbol, verbal atau non-verbal. Ya kita komunikasinya bisa dengan cara verbal atau kata-kata, non-verbal, ekspresi dan lain sebagainya. Kemudian format. Yang ketiga ada channel atau saluran, dengan cara apa sih kita bisa menyampaikan produk kita, bisnis kita gitu. Ibu-ibu tuh kan senangnya kalau lagi ada free time, itu senangnya lihat story ya, baik story WA ataupun Instagram misalnya sosial media. Oh efektif nih kayaknya, kok aku beberapa kali open PO bala-bala pada nyangkut nih ibu-ibu di WA gitu, ya udah, em, apa namanya, kita ambillah kemudahan itu gitu untuk update di WA misalnya atau menggunakan sosial media lainnya. Kemudian receiver atau penerimanya. Nah, penerimanya itu sebetulnya prinsipnya sama kayak sender, ada individu, ada komunitas, dan juga perusahaan. Nah, ini yang kelima yang paling penting, feedback atau efek dari komunikasi yang kita sampaikan. Kenapa ini penting? Karena apa yang kita sampaikan bisa merubah perilaku seseorang, meningkatkan pengetahuannya, ataupun merubah perspektif. Oh, yang tadinya nggak percaya jadi percaya. Oh, yang tadinya menganggap ini nggak penting jadi nggak penting. Em, oh, yang nganggap tadinya kayaknya belum perlu deh, jadi perlu saat ini juga gitu. Nah, itu yang sebetulnya bekal-bekal kita ya untuk tadi bikin nasabah atau customer kita percaya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya manfaat dari ketika kita bisa berkomunikasi secara efektif dengan pengaplikasian si poin-poin yang tadi. Yang pertama, komunikasi itu pasti membangun networking gitu. Manusia itu kan sebetulnya bersentuhan dengan cara berkomunikasi dong. Kita bisa tahu satu sama lain, kebutuhan satu sama lain, mendekati satu sama lain ya dengan berkomunikasi gitu. Itu mah udah dasar banget gitu, udah pasti. Nah, dari situ network kita pasti ke-build dengan sendirinya. Kemudian knowledge boost, kayak peningkatan pengetahuan. Tadi yang tadinya nggak tahu, jadi oh gini ya ternyata gitu, setelah aku mau mendengarkan tuh ini loh ternyata manfaatnya gitu. Kemudian resolving conflict. Um, di komunikasi ketika terjadi konflik, ya komunikasi adalah kunci dasar pertama gitu untuk menyelesaikan hal tersebut. Yang keempat adalah as a medium of information, media informasi. Kemudian, nah ini yang kelima adalah helping in grow the business. Sepowerful itu loh komunikasi yang baik untuk bisa meyakinkan seseorang bahwa produk kita atau apa yang kita jual itu penting, bermanfaat gitu. Kita lihat dulu slide berikutnya. Nah, break the challenge. Dari sekian banyak tantangan, dari sekian banyak hal yang tadi disampaikan, tantangan tuh pasti ada. Nggak semudah itu semuanya diaplikasikan dong. Saya ambil yang paling umum untuk ibu-ibu yang ada di sana, itu pasti bahasa dan budaya. Kan itu semua pasti adaptasi pertama dan utama lah ya gitu untuk kan kalau terkendala bahasa, pesan kita juga nggak nyampe. Apa yang kita tawarkan juga mungkin tidak nyampe dengan apa namanya, dengan eh, kompleks keseluruhan gitu. Kedua, budaya kita dan budaya mereka beda gitu. Jadi dengan pendekatan apa sih kira-kira yang paling efektif gitu untuk budaya ini gitu. Tapi gini, pebisnis itu khususnya pendatang wajib banget jemput bola. Build the connection.
nggak akan ada yang tahu kita jualan apa, sepenting apa produk kita, kalau kita nggak jemput bola. Bener-bener kayak, udah deh yang penting aku kenalin di grup kalau, guys sekarang aku jualan bala-bala ya, yang ada 5 rasa misalnya. Titik. Dia nggak pernah approach ke orang kalau kayak mau nggak sih? Kan sebenarnya kita tuh kadang ya suka terbelenggu oleh, aku mah takut ditolak, gitu. Udah ngenalin tapi udah nggak ada yang pesen. Ya nggak bisa orang dengan sekali apa namanya, dengan sekali dia udah langsung inget gitu kayak, oh Karin jualan bala-bala, kalau aku mau bala-bala ya nggak. Ada juga yang kelewat misalnya baca grup atau dia lupa dan lain sebagainya, sehingga ya penting banget gitu untuk kita ngenalin berkali-kali gitu bahwa itu tuh bagian dari penguatan branding kita kalau kita tuh sekarang ada di bisnis ini ya, sehingga kalau ada teman-teman yang butuh boleh nih ke aku gitu. Besoknya misalnya dibuka open order yang pertama, lihat kayak gimana reaksinya, begitu seterusnya gitu. Nanti lama-lama kita akan bisa ngerti kalau, oh segmen pasar kita tuh ada di sini ya. Nah, barulah semuanya akan terbangun gitu. Call to action atau strateginya gimana sih? Terus caranya gitu ya. Yang pertama, be humble. Humble itu kayak apa ya? Tepungnya di bala-bala ya, udah paling dasarnya banget lah. Nggak bisa kalau jadi pebisnis itu tidak menawarkan eh, hospitality. Itu mah udah wajib banget, udah melekat banget. Jadi benar-benar tawarin produk dengan cara tidak memaksa, dengan cara yang baik, bersikap ramah, dan hmm, apa ya, kalau di bisnis aku tuh banyak loh orang yang berstigma bahwa nggak semuanya open minded bahwa asuransi itu penting. Kayak, asuransi itu katanya ini ya, maksa ya, atau enggak nipu ya, dan lain sebagainya. Guys, kita bukan jualan narkoba gitu loh, kita nggak akan nipu, semuanya itu pasti bermanfaat. Nah, ada nggak orang yang mau dengerin? Nah, cara kita approaching lah yang eh, sebetulnya bisa bikin mereka tuh mau gitu ngedengerin kita. Karena ketika mereka udah ngedengerin, sebetulnya mereka tereducate, dan akhirnya mereka terbuka kayak, oh ternyata gini ya pentingnya gitu, gitu. Nah, terus gini, apakah orang harus beli saat itu juga? Enggak. Tenang guys, semua nggak harus beli saat itu juga. Terus kayak aku selalu menganggap bahwa penolakan itu adalah penerimaan yang tertunda. Orang kadang nolak produk kita itu bukan karena produk kita jelek-jelek amat, tapi karena satu, dia belum butuh saat ini. Kedua, sebenarnya dia udah butuh dan dia udah bener-bener kayak ngerasa, aku tuh mau dan ini tuh penting, ini tuh harus. Tapi bulan ini uang aku kepake nih gitu. Ada yang lebih urgent di keluargaku. Boleh nggak ya? Kayaknya mau minggu depan. Tapi pentingnya apa ketika kita udah berkomunikasi dengan mereka? Yang penting mereka tuh tahu ketika mereka punya uang, mereka ke kita gitu. Mereka belinya produknya ke kita gitu. Untuk apa sih? Ya enak aja sebetulnya beli sama orang yang kenal. Kita tuh bisa pegang gitu si orang itu gitu. Kemudian kedua, audible. Ya betul-betul mendengarkan kebutuhan dan bagaimana cara kita meyakinkan. Kadang-kadang kita teh nyerocos aja tentang si produk kita teh. Pokoknya mah bagus ini mah, udah jangan rugi, pokoknya mah beli, titik aja. Nah, kita nggak ngedengerin tuh sebetulnya mereka maunya yang kayak gimana sih? Sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan? Nah, kita tuh harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, baru mereka mau beli. Kemudian yang ketiga, up to date. Biasanya khususnya yang kayak just tipper gitu ya, itu cari yang lagi hits dan bermanfaat. Aku tuh selalu meng-highlight sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Karena jualan tuh betul ya, to earn the money. Tapi ketika kita jualan dengan value dan manfaat, semuanya kembali kepada kita. Dan kayak enak nggak sih ketika customer atau nasabah kita tuh seneng gitu. Mereka tuh paham gitu dengan apa yang mereka beli, nggak asal FOMO beli. Ya kita tuh akan lebih manjang gitu hubungannya dengan mereka. Nah, kemudian yang keempat adalah branding. Branding tuh kayak tadi ya, aku tuh jualan ini ya sekarang, tuh suka update dan lain sebagainya. Ini mah kalau bisa pisahkan antara medsos pribadi dan jualan. Kenapa? Supaya orang teh gini, ketika kemarin teh asa ada yang nawarin di grup ya jualan ini, apa gitu sih Instagramnya teh. Oh, Instagram jualannya misalnya. Nah, dia tuh bener-bener bisa review fokus di
produk kita. Tapi kalau kecampur dengan yang pribadi kayak postingan keluarga, anak dan lain sebagainya, mereka tuh suka nyari, ya teh mananya kemarin tuh si postingan macam-macam bala-balanya teh mananya kok nggak ada gitu. Akhirnya nggak mau beli di situ misalnya karena lupa nggak tahu yang mana gitu. Jadi itulah pentingnya memisahkan si medsos pribadi dan jualan. Kemudian respect. Anggap customer itu adalah eh, apa namanya? Customer itu adalah temennya kita. Satu, jangan ukur mereka dari dompetnya. Jangan tebak-tebakan mereka dari dompetnya. Kayak aku menawarinnya ke Karin aja, kayaknya dia mah lebih mapan deh. Terus kayaknya dia yang paling butuh produk aku deh. Dan dia yang lebih punya uang gitu. Jangan karena customer punya uang, terus kita teh nawarin atau misalnya tanpa kita nawarin mereka yang datang sendiri gitu ya, punya uang, beli nih barangnya, udah beli barang teh dikirim ya besok, besoknya datang, udah sampai belum, udah selesai aja hubungannya sampai di situ. Tapi tanya gitu bahwa kemarin udah nyampe barang aku, udah gimana sesuai nggak dengan yang dipesan, yang dipilih, ada masukan enggak, rusak nggak barangnya, oh kalau rusak sebenarnya aku punya layanan ini loh, retur gitu, aku ganti ya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ya tadi penting banget gitu menjaga hubungan sama seseorang, apalagi di bisnis gitu, supaya tadi manjang dan dia teh paham gitu apa yang dia beli. Atau misalnya yang lain kayak jualan tas gitu ya, tasnya sebenarnya apa sih yang lagi dibutuhin ibu-ibu? Oh, pengennya tas yang gede karena kalau kemana-mana bawa anak, cukup buat masukin berbagai barang gitu ya dan lain sebagainya. Kalau kayak gitu ya itu akan menarik perhatiannya mereka. Ini yang paling penting, bisnis tuh nggak ada yang mudah. Tapi please jangan nyerah dan cari apa yang menjadi motivasi. Kenapa gitu? Karena ada orang yang merasa kayak gini nih, aku mau mulai bisnis tahun ini. Di tahun ini sepi banget. Terus kayak udah mutusin diri kayak kayaknya aku nggak bisa deh jadi pebisnis soalnya sepi banget udah tanpa dia mengevaluasi bahwa sebenarnya dalam tahun ini udah fokus belum rajin posting misalnya, udah fokus belum dia ngisi acknowledge tentang produknya. Dia udah bener-bener fokus belum ada di situ meyakinkan orang bahwa dia tidak akan pindah misalnya, karena ketika beli terus nanti ada apa-apa tanggung jawab apa enggak gitu. Ya udah deh putus aja. Padahal kita nggak tahu guys, ternyata misalnya kita itu diberikan banyak nasabah atau customer di tahun kedua misalnya, setelah si barang kita itu mencapai kepuasan masyarakat atau yang beli kayak gitu. Dan cari apa yang jadi motivasi sih sebenarnya, kayak waktu aku mau mulai motivasi itu sebenarnya pengennya apa sih? Oh ya selain aku pengen hmm, berdaya gitu ya, berkarya, kan ada perempuan-perempuan yang sudah biasa bekerja itu pasti nggak puas gitu dengan berdiam diri di rumah. Sebetulnya itu bagian dari tugas ya, tidak menyalahkan juga gitu ketika perempuan-perempuan ini fokus ada di rumah. Tapi pasti ada keinginan untuk, aduh aku ngerjain apa lagi ya? Apalagi ketika anak udah agak besar gitu ya, udah agak bisa bagi waktu, kita pasti pengen dong gitu. Kedua, uang tambahan itu penting banget. Memang kalau dalam Islam kayak jangan berbisnis untuk earn the money karena bantu suami, tapi earn the money karena ya aku pengen mandiri aja gitu. Aku pengen kalau aku mau beli tas, aku nggak minta-minta lagi misalnya, atau ketika ada kedaruratan, ya aku bisa bantu, bisa berdaya dalam keluarga misalnya kayak gitu. Nah apa nih yang sebenarnya jadi motivasi teh? Oh karena sebenarnya aku tuh pengen jadi orang yang gak nyusahin. Terus kayak pengen aja beli bermacam-macam banyak hal. Misalnya kebutuhan, kayak keinginan. Cewek-cewek tuh pengen apa sih? Aku tuh satu pengen makan enak misalnya. Kalau ngeliat makanan enak, pokoknya aku nggak boleh eh, ngirit-ngirit. Kayak makanan tuh mood boosternya aku misalnya. Nah, tapi kan itu mahal-mahal atau enggak aku tuh sering banget jajan makan, ikutan order-order jastip dan lain sebagainya, ya itu harus punya uang gitu. Dan enak aja kan ngeluarin uang dari mandiri yang kita hasilkan tuh. Yang kedua misalnya pengen banget punya baju-baju yang bagus. Itu mah harfiahnya cewek ya gitu. Kalau punya uang tuh pengen beli tas apa dan lain sebagainya. Punya rumah, punya mobil, kesehatan terjaga gitu. Kemudian traveling itu mah pasti pengen banget. Dan yang jadi catatan adalah nggak minta sama orang tua. Menurutku itu
salah satu kesuksesan mindset seseorang gitu. Kenapa? Karena satu, kita memutus mata rantai, kita menjadi anak yang nyusahin orang tua, kayak terus gitu aja minta ya. Yang kedua, kita akan punya mindset untuk kita nanti memperlakukan itu ke anak. Anak kita bukan investasi kita di hari tua. Kita udah siapin dari sekarang dana pensiun buat diri kita sendiri, asuransi kesehatan buat apa namanya, buat anak-anak dan keluarga. Jadi ketika ada apa-apa di rumah tersebut nggak goyah gitu ya finansialnya. Eh, dan ya tadi nyiapin warisan misalnya buat anak supaya eh, kita tuh bisa apa ya, ya anak bisa settle ketika ditinggalin sama kita gitu. Kemudian ini sebetulnya pengen apa sih aku tuh. Nah, dulu waktu aku memutuskan untuk kayaknya aku mau join DDI Life, karena aku pengen jadi orang yang pensiun dini. Di usia 40 tahun aku pengen udah freedom secara finansial. Tapi aku pengen punya waktu yang fleksibel. Aku pengen tetap punya waktu sama keluarga, tapi bisa ngasilin uang di mana aja gitu. Nah, ternyata aku dapatkan di sini. Jawabannya akan beda-beda ya untuk ibu-ibu sekalian. Ada yang tadi dengan, ya udah aku maunya berdagang ah gitu. Toh aku seneng masak gitu. Masak adalah peace of mind-nya aku nih gitu. Dengan masak aku bisa refleksi diri, misalnya mencurahkan apa dan lain sebagainya. Nah, kalau aku ya tadi ketemu orang karena emang dari awalnya senang ketemu orang, senang berkomunikasi, ya udah aku manfaatkan di sini. Terus memenuhi gaya hidup sesuai dengan impian, sesuai dengan lifestyle yang sekarang kita jalani gitu. Terus kayak bener-bener menggunakan uang sebijak mungkin. Kenapa sih kayak perempuan tuh harus banget ya kita semua yang mikirin apakah boleh gitu ya. Emang boleh kita teh ngurusin segala macam dari mulai urusan domestik sampai ke keuangan. Ya emang itu tugasnya. Selain itu tugasnya, ya emang kita tuh harus dituntut untuk jadi orang yang cerdas gitu. Apalagi sih yang aku dapatkan, misalnya kalau aku tuh ikut sesuatu harus banyak poinnya, banyak mana yang manfaatnya paling banyak. Satu lagi yang paling mendasar adalah aku pengen investasi leher ke atas, ngisi banget otak. Karena satu, kita tuh akan terus-terusan grow up dan open minded. Open minded itu sama hal-hal yang sebelumnya kita ada mind blocking terhadap hal tersebut. Misalnya, dulu tuh aku juga sama loh menganggap asuransi. Emang penting ya buat apa sih? Udah nabungan, nabung aja, uang cash aja. Kalau sakit aku ambil dari situ. Kalau ada apa-apa aku ambil dari situ. Kalau plafon atau atap rumah bocor aku ambil dari situ. Ya udah aja dalam bentuk uang aja gitu. Kenapa sih harus ada dalam bentuk asuransi? Itu waktu aku nggak terbuka. Nah ketika aku eh kok kayak hype banget ya bahasan ini teh. Coba deh aku mau sebenarnya apa sih? Nah, ketika aku mendalami ternyata wow, ternyata itu bukan yang selama ini aku bayangkan. Itu tuh jauh banget. Nah, kita akan terbuka ya itu tadi ketika kita open minded. Makanya ketika kayak gini nih ibu-ibu, tadi aku dengar dari Karini sebelumnya nggak ada sih webinar-webinar, sekarang ada. Itu tuh bagian dari kita ngerasa bahwa kita butuh sesuatu yang apa ya, yang berbeda, yang orang lain udah lakuin kita belum. Kira-kira kita apa ya kurangnya, apalagi hebat banget kan ibu-ibu ini ada di negara orang gitu yang adaptasinya mungkin 10 kali lipat dari aku yang di sini yang ngambil nasabah dan lain sebagainya. Itu pendekatannya jauh lebih susah, tapi ketika one level up kita memutuskan untuk aku maulah pokoknya berkembang, mau dengerin orang sharing, aku pun mau sharing sama orang gitu ya, mau nanya, itu pasti akan kebuka banget sih bahwa ternyata dunia teh nggak hanya sebesar bala-bala gitu ya, tapi bener-bener kayak wow banyak hal gitu yang harus kita pelajari di dunia ini gitu. Nah investasi leher ke atas ini buatku adalah investasi yang never endless, bener-bener long life learning banget, nggak kenal kata inflasi, nggak kenal kata ketinggalan zaman, dan kita tuh akan bener-bener terus grow up. Nah, ini tadi kenapa kayak kemarin kan aku diminta teh tapi ngebahas tentang finansialnya juga ya dikit.
Iya betul, karena itu tuh sepenting itu ketika kita ngambil jalur bisnis, buat apa sih uangnya yang gak cuma buat senang-senang doang, buat senang-senang itu motivasinya kita ya, tapi ketika dapat harus kita masukin ke pos-pos yang benar. Kenapa? Kalau pemikirannya kayak aku yang di awal sebelum join bisnis itu adalah nabung aja dalam bentuk uang, nanti kalau apa-apa dari situ. Ternyata uang itu kena inflasi, guys. Dan inflasi di Indonesia tuh tinggi banget. Inflasi, ibarat kata inflasinya apa namanya penghasilan di Indonesia itu mungkin paling banter 5%. Tapi inflasi kesehatan, pendidikan, properti bisa tiba-tiba Z 13%. Jadi kurva kita tuh nggak balance antara pemasukan sama inflasi yang ada. Jadi aku mau otak tuh kayak ya terus harus gimana dong? Ya income-nya dong yang diperbesar gitu. Kita tuh masih berdaya banget loh, kita tuh pinter loh. Apalagi aku yakin banget kayak ketika apa ya perempuan-perempuan yang ikut suami pindah ke luar negeri atau memang nikahnya sama warga negara di negara tersebut, itu pasti perempuan-perempuan yang cerdas, guys. Ya nggak sih? Karena kan mereka tuh salah satu kriterianya adalah perempuan yang cerdas ya gitu. Nah, uh, itulah yang kita harus manfaatkan gitu, kayak jadi perempuan yang cerdas harus bisa apa lagi sih? Oh ya kita manfaatin gitu, mumpung kita sehat, mumpung kita bisa, apa yang biasa kita lakuin ya lakuin. Nah ini jangan sampai uang yang kita simpan tadi cuman diem di rekening atau diem secara cash, tapi kita nggak nyadar bahwa uang yang kita diemin itu tergerus inflasi dengan sendirinya. Dulu mungkin 50.000 bisa buat traktir sekampung orang bakso yang ngasih semuanya dapat satu mangkok. Sekarang 50.000 cuma dua kali, cuma dua porsi atau bahkan sekali doang gitu. Karena kan sekarang mah ada bakso tetelan ya udah harganya 40.000 gitu, kayak 50.000 tuh nothing banget ya gitu. 40.000-nya buat makan, 10.000-nya bayar parkir, dah hilang gitu aja gitu kan. Nah jangan sampai kayak gitu. Ini juga penting banget buat ibu-ibu, ngatur uang harus bijak. Ketika kita punya income dari suami, ketika kita punya apa namanya penghasilan tambahan dari berbisnis, eh, kita tuh tahu gitu harus ngeposin kemana. Nah yang utama dari personal model finance secara personal di keluarga adalah yang paling dasar dulu ya, itu ada di keamanan finansial. Jadi kita simpan buat cash flow, kebutuhan sehari-hari, kemudian dana darurat. Kalau kita punya pinjaman kita lunasin dulu. Jadi nggak apa-apa uangnya kita pakai buat itu. Kemudian di tahap yang kedua adalah manajemen resiko. Ketika kita punya uang 5-10% apa ya kayak uang dingin di keluarga gitu ya tidak mengganggu cash flow, kita udah bisa naik tuh one step up untuk ikut asuransi. Kenapa? Asuransi itu fungsinya ada dua. Asuransi itu sebagai proteksi income dan proteksi aset gitu, supaya ketika ada resiko entah itu sakit kritis, meninggal dunia yang kita tuh nggak tahu kapan gitu ya, tiba-tiba kita ninggalin ahli waris, ya nggak runtuh gitu loh si keuangan keluarga tersebut. Kemudian punya lagi nih kita, oh alhamdulillah nih ada peningkatan lagi dari bisnis, aku punya uang, masuk lagi ke level yang ketiga, tujuan keuangannya buat apa? Aku mau investasi pokoknya karena semuanya udah aman, cash flow udah aman, dana darurat udah aman, utang udah lunas, resiko apa namanya asuransi punya misalnya. Aku mau investasi sekarang, oke, si keuangan yang sedikit itu misalnya yang bisa disisihkan, aku naikin ke investasi. Jadi kalau ada apa-apa bisa ngambil tuh dari situ gitu. Berikutnya, oh ternyata nambah lagi nih. Terus harus apa ya? Ke rencana pensiun. Tadi kita jangan sampai menjadikan anak kita sebagai rekening auto debitnya kita yang bisa kita ambil kapanpun di hari tua. Kan orang tua teh rungsing ya. Sakit lah, yang jalan-jalan lah, ingin makan enak lah, dan lain sebagainya. Selainnya manusia hidup pasti kebutuhannya banyak. Semakin tua biasanya semakin bertambah karena dan semakin mahal ya, karena orang tua tuh harus makanan yang lebih bergizi, kenyamanan harus lebih tinggi, kesehatan harus terjaga, lebih mahal.
Kalau kita nggak ngejar dari sekarang, ya anak kita akan jadi si apa namanya ATM berjalan kita gitu deh. Jangan sampai karena mereka mah akan punya kehidupannya sendiri. Secara tidak langsung ketika keuangan kita bagus, kita akan memutus mata rantai sebagai sandwich generation. Jangan sampai punya pikiran, dan emang di keluarga aku mah dari dulu juga semuanya jadi sandwich generation, makanya apa namanya nggak apa-apa kayak gini juga, dan emang budaya di keluarga kita. Loh jangan udah berhenti di kita aja gitu kan, kita tahu rasanya kayak gimana ya untuk ngebiayain orang tua lah, rumah lah, apa segala macem, anak kita juga sekolah dan lain sebagainya teh riweuh gitu. Kemudian yang terakhir adalah distribusi kekayaan. Ini adalah puncak tertinggi dari piramida kita freedom secara finansial. Artinya kita udah bisa menghibahkan atau mewarisi sesuatu gitu. Berarti tingkatannya udah literally semua yang menjadi fondasi kita sebagai manusia atau perseorangan itu udah aman. Barulah kita mikirin buat anak kita atau misalnya buat ibadah ya kayak wakaf dan lain sebagainya, itu kan kita akan lebih apa ya, akan lebih manfaat banget gitu, hidupnya tuh akan lebih enak banget gitu bisa sampai di titik itu. Nah itu semua dikemas tadi dari awal kita ngebangun bisnis yang baik, engage sama customer kita atau sama nasabah kita sehingga kita dapat kepercayaan lebih. Nah sebetulnya yang paling menyenangkan dari berbisnis adalah kita mendapatkan bintang 5 gitu, kepuasan dari nasabah kita. Mungkin di awal-awal di kayak 10 juta pertama, mungkin ya 10 juta pertama kita akan seneng dengan uangnya gitu, karena kita dapat uangnya. Kayak ye gitu, aku sekarang dengan 10 juta bisa beli ABCDFG dengan uangku sendiri. Tapi begitu di 10 juta yang kedua, kita tuh akan merasa apalagi ya sebenarnya yang bikin kita puas apa sih? Ternyata yang bikin kita puas adalah ketika mereka bisa engage, mereka bisa menyampaikan ke teman-temannya dari mulut ke mulut bahwa orangnya dapat dipercaya loh. Kemarin gue beli tas beneran bagus banget. Udah mah harganya tuh 50%, udah mah orangnya teh fast respon, udah mah kalau nyampe barangnya terus misalnya rusak teh diganti dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu yang menjadi value-nya kita. Nah, ketika value itu udah terbangun, kita akan bisa memvaluekan uang juga dengan cara apa tadi? Dengan cara sebenarnya aku tuh berbisnis buat apa sih? Oh, buat kebutuhan ya. Buat ini ya udahlah seneng-seneng mah nanti dulu aja gitu. Baju mah udah banyak, tas mah udah banyak, pakailah yang ada. Tapi dana pendidikan yang nggak akan bisa kita tahan inflasinya, kesehatan, kemudian tadi kita pengen bisa ngasih warisan, ya itulah gitu. Jadi dari berangkat dari kita yang bervalue, kita juga akan memvaluekan uang sehingga aku lihat banget teman-temanku yang sukses yang benar-benar penghasilan 200-an juta per bulan itu, dia sampai bilang bahwa uang tuh buat dia udah nggak menarik gitu, karena uang tuh udah nyamperin ke dia. Aku juga merasa bahwa gini, oh ternyata ilmunya adalah rezeki itu akan datang ketika wadahnya udah siap. Kalau kita segelas, baru segelas ibarat kata, kita dikasih 100 juta nih, gelasnya nggak cukup buat nampung itu, akhirnya sisa 100 jutanya yang nggak masuk gelas itu akan kebuang gitu aja. Artinya kita belum bijak tuh ngatur keuangan. Tapi ketika kita gedein terus wadah, gak apa-apa lah uangnya masih sedikit, tapi kitanya terus belajar, terus upgrade diri, sampai kita benar-benar bisa ngerasa bahwa kayaknya aku udah di titik nggak beli barang-barang lagi deh, uang kalau nyamperin aku mau belinya yang penting-penting deh, misalnya kayak gitu. Nah, ketika uangnya beneran datang, brek 100 juta, baskomnya udah siap banget nampung itu gitu. Itu tuh akan dipakai buat hal-hal yang penting, yang tadinya kita mikirnya buat yang foya-foya, udah mikirnya yang penting, sehingga apa? Sehingga uang yang akan nyamperin ke kita. Nah, itu sharing dari aku malam ini. Semoga bermanfaat ya untuk kebaikan kita bersama, untuk peningkatan keterampilan dan juga komunikasi kita. Terakhir, pokoknya semangat semangat buat perempuan-perempuan hebat di sana. Aku bener-bener kayak appreciate waktu pertama kali dihubung itu sangat-sangat excited banget
karena aku seneng sharing. Dari sharing sebetulnya bukan aku yang memberikan banyak ke audiens, tapi biasanya insight dari audiens atau pertanyaan dari audiens yang bikin apa ya, pengetahuan aku penuh dan banyak gitu. Oh ternyata orang butuhnya ini ya, oh ternyata gini ya, oh ternyata gitu ya. Dan ketika teman-teman tertarik, yang mudah-mudahan tertarik, ya itu jadi kebahagiaan gitu, dan itu jadi bayaran yang amat sangat besar buat aku gitu. Sehingga ayo mari kita berkarya dan berdaya. Kenapa sih perempuan harus berdaya? Karena ya perempuan harus mandiri. eh Pundaknya tuh harus sekuat itu gitu, otaknya tuh harus sekuat itu, karena yang kita didik adalah anak-anak. Pernah dengar gak sih kayak quotes, kalau kita ngedidik eh, apa laki-laki atau orang, ya kita akan ngedidik orang tersebut, tapi ketika kita ngedidik generasi, ngedidik anak, ya kita akan bener-bener ngedidik sebuah generasi, sebuah peradaban. Nah, jadilah perempuan-perempuan itu, dan aku bener-bener sangat appreciate banget dan yakin bahwa kita benar-benar bisa melakukan itu. Gitu, thank you semuanya. Terima kasih Teh Suci, keren Ya, banget ya sama-sama. teman-teman. Benar-benar inspiratif dari mulai perjalanan karirnya Teh Uci ya sampai tadi sharing tentang materinya lengkap dari mulai financial, terus public speaking, eh apa namanya strategi-strategi bisnis gitu ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Boleh banget teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, raise hands. Nanti eh, buka mic-nya. Kalau misalnya bisa on cam, boleh dibuka. Tapi kalau enggak, boleh eh, suaranya aja. Oke, coba ada yang mau bertanya kah? Boleh raise hands. Tadi mungkin aku sambil bacain kesimpulan tadi ya, Teh Uci ya, dari materinya. Tadi kalau yang aku tangkap itu pertama kita sebagai perempuan itu harus selalu upgrade value diri gitu ya. Dan jangan apa namanya membatasi diri untuk upgrade materi atau value yang tertentu aja gitu. Tapi kayak terbuka aja karena kadang justru ada kesempatan gitu ya, ada chance untuk kita dapat rizki dari materi ataupun non materi dari materi yang mungkin bahkan sebetulnya belum pernah kita ketahui sebelumnya. Terus udah gitu bergabung sama komunitas-komunitas dengan value yang sama dengan kita atau punya apa namanya kegiatan yang kita minati. Dan public speaking itu penting banget untuk personal branding kita biar kita bisa mengenalkan diri apa namanya mengenalkan diri juga mengenalkan bisnis kita gitu ya. Biar pembawaan diri kita tuh baik, jadi kita bisa stand out di apa namanya antara orang-orang gitu ya. Terus tadi ada 5 apa namanya apa tahu strategi ya untuk jualan tuh be humble, audible, up to date, branding sama respect. Terus kalau yang aku tangkap kita tuh kalau misalnya berbisnis itu kalau bisa benar-benar konsumen sentris, terus apa namanya pendekatan secara emosional. Jadi biar apa namanya lebih di di dikenang gitu ya sama orang-orang. Dan selalu evaluasi diri kalau misalnya kita merasa gagal atau belum belum mencapai tujuan yang kita mau, evaluasi dulu sebelum nyerah gitu ya. Mungkin kita ada kurang di mana, setelah kita perbaiki siapa tahu jadi lebih apa namanya? hmm, ada cara gitu ya untuk perbaikan. Gitu mungkin ya. Teman-teman silakan kalau misalnya ada yang mau ada pertanyaan, boleh chat di kolom chat atau buka open mic gitu. Tapi sambil kita nunggu pertanyaan dari yang lain, aku boleh nanya Teh Uci. Boleh, boleh. Aku tuh pengen Tadi tahu, tuh bahas ini kalaupun ya. udah nanya, misalnya sharing dong, aku kan pengen tahu di sana tuh apa sih kegiatannya. Sama ini nggak sih kangen kayak cuanki gitu-gitu. Aduh, eta mah kangen pisan ya. Makanan Indonesia, makanya alhamdulillah keren-keren banget. Pokoknya teh apa namanya ibu-ibu Indonesia di sini tuh jadi memang kreatif gitu ya. Jadi jualan-jualan apa namanya produk Indonesia, makanan Indonesia gitu.
Iya. Terus emang ya ya gitu apa namanya kalau yang aku lihat personal brandingnya mereka dari lima lima apa tadi prinsip untuk jualan gitu ya. Salah satunya tuh audible gitu ya. Jadi mereka kayak tiap minggu, tiap berapa hari sekali tuh kayak selalu promo ini besok ready ya, ini besok ready ya, ini gitu. Keren-keren sih. Keren, keren. Pertanyaan aku, tadi sempat bahas inflasi ya tuh Uci ya. Iya. Jadi itu agak cukup sensitif terdengar di telingaku karena di Turki tuh lagi inflasi betul-betul tinggi gitu ya dari tahun 2015 sampai sekarang. Kalau nggak salah rate-nya sampai 40% atau 40 sekian Hmm, persen gitu ya. tinggi banget ya. eh ini cukup apa namanya sangat mempengaruhi gitu ya karena harga tuh kayak misalnya hari ini kita lihat kenapa sayang? Kita lihat harga, misalnya harga terigu gitu ya, 50.000 misalnya. Terus nanti tuh minggu depannya tuh udah bisa beda lagi gitu. Sampai sebegitu eh, keren ya inflasi di Turki. Pertanyaanku, kita nih sebagai perempuan gitu ya, kayak harus pintar dalam segala hal termasuk mengelola keuangan. Langkah awal nih, langkah awal kita yang benar-benar misalnya belum ada perencanaan sama sekali, itu apa sih langkah awalnya untuk perencanaan keuangan gitu? Oke. Aku pun sama ya, belajar banget kayak dari mana sih kita sebenarnya mulai untuk beberes masalah finansial ini teh gitu. Dulu aku pernah punya mindset kayak gini, aku tuh nggak perlu nyatet. Aku tuh udah inget di kepala bahwa pengeluaran aku tuh tentang misalnya apa ya, bensin, susu dan pampers misalnya gitu ya. Mau aku uangnya simpen kayak gimana pun, mau aku eh, tahan kayak gimana pun, atau aku mau keluarin sejor-joran apapun, itu tuh pasti bakalan keluar. Jadi ketika aku dapet misalnya, oh gaji 1 juta nih, udah biarin aja, mau habis segimana pun, udah emang buat itu gitu. Jajan-jajan aja, toh kalau uangnya habis, mungkin nanti akan ada lagi, titik. Nah, setelah aku pelajari kayak nggak bisa, jangan ya guys ya gitu. Mulainya dari mana sih? Dari literally kita mencatat banget. Satu, kita harus tahu pengeluaran bulanan kita itu apa aja. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran tahunan. Itu harus dipisahkan. Terus berikutnya gimana kalau kita udah tahu kayak gitu? Kita tuh bener-bener bakal bisa lihat si pengeluaran bulanan dan tahunan itu kalau ditambahin berapa, terus nyambung nggak sih dengan income kita? Kalau income kita dikeluarin eh, apa namanya pengeluaran kita tadi akan surplus nggak atau defisit nih gitu. Ketika defisit udah pasti ada yang salah, udah pasti ada yang kegemukan. Jadi kesimpulannya adalah budgeting gitu. Itu tuh penting banget kayak kita tahu, oh sekarang kita ada di gaji yang segini nih, berarti kebutuhan kita harus ada di gaji yang segini. Kenapa? Gapnya itu buat dana darurat. Gimana pun juga itu hal yang penting banget gitu. Jadi dibuatlah budgeting tadi. Terus kayak pakai apa dong gitu. Ini kan zaman yang sangat eh, maju banget ya gitu. Kita tuh mau apa aja sebenarnya ada gitu. Asal kitanya bisa nyari, asal kitanya mau baca, itu tuh ada banget semuanya. Nah, sekarang tuh banyak banget aplikasi yang ngebantu kita gitu untuk even kita cuman kayak input-input doang, mereka yang ngitungin, si aplikasi yang ngitungin surplus atau defisitnya gitu. Sehingga langkah awalnya adalah bener-bener budgeting. Supaya apa? Supaya tadi kurva yang tadi kalau kita punya, oh sebenarnya uang dingin aku di yang sekarang ini 5% nih yang gak ngeganggu cash flow keuangan keluarga. 5% bisa buat apa ya? Oke deh, kayak aku masukin ke dana darurat. Aku simpen misalnya dalam bentuk cash. Nanti ketika uangnya nambah, sekarang udah punya 10% nih, kira-kira bijaknya dipakai apa ya? Oh, aku udah mampu nih mengasuransikan keluarga misalnya. Jadi kalau kalau ada apa namanya asuransi, budget yang tadi aku kumpulin dari awal yang cuma 5% itu nggak akan kepake tiba-tiba gitu. Jadi kita benar-benar bisa cari platform
yang cocok dengan kita, dan kita tuh bener-bener rapi gitu, ngitungin itu semua, even kayak hari ini keluar parkirnya 2.000, ya ditulis gitu, supaya kita bisa tahu banget sebetulnya kan pengeluaran setiap bulan sebetulnya akan ada variasi ya. Oh, bulan ini teh karena si anak sakit, jadinya kebutuhan makanannya misalnya atau susunya itu lebih gemuk dari biasanya, misalnya gitu. Jadi kita tuh akan tahu, oh gini ya analisanya seperti apa gitu. Sehingga grafik tahunannya akan kelihatan sebetulnya kita tuh menghabiskan banyak uang kita di apa, apakah di makanan yang seharusnya misalnya nggak sebanyak itu, atau eh, apa namanya si pos-posan yang lainnya gitu. Awalnya harus dari budgeting. Sip, berarti emang harus nulis ya dan harus siap Harus, dengan hasilnya kelihatan. Oh, ternyata kita betul. tuh lebih banyak belanjanya gitu. Ya, iya, Harus siap betul. Itu dengan yang bikin, kayak kadang tuh suka takut-takut nyatet karena takut belum siap menerima kenyataan kalau ternyata pos mana gitu yang lebih besar iya, pengeluaran. padahal ketika kita, wow, kok bulan ini defisit ya gitu. Ketika kita lihat, oh di makanan nih, aku tuh terlalu banyak rekreasi misalnya bulan ini. Justru kita bakal diingetin gitu. Jadi akhirnya kita tone down. Oh iya, berarti ini nggak boleh lagi nih kayak gini. Kita ngerem secukupnya karena masih segini. Kenapa sih kayak budgeting tuh penting banget? Ya itu, karena uang tuh akan nyamperin kita ketika kitanya bervalue gitu. Kita menghargai uang gitu. Jadi uang itu kan sebenarnya cuma alat ya. Cuman mindset doang gitu loh, kayak menuhin kebutuhan kita, yaitu. Tapi uang itu sebetulnya matematikanya nggak bisa disatuin antara kita sama Allah. Tapi ketika kita udah rapi, dan ketika ada rezeki yang tiba-tiba datang, kita tuh udah siap mengelolanya. Kenapa? Karena gini, ketika kita nggak tahu gendutnya ada di mana nih si bulan ini, terus kita dapat rezeki lagi, udah kita cuman cuman bisa, oh tutup aja tuh si kegendutannya kemarin pakai rezeki yang sekarang, udah rezeki itunya tuh kayak habis aja gitu, si uangnya tuh nol. Tapi ketika paham banget, ketika datang rezeki ya udah bisa ngebagi-bagi lagi posnya gitu, kita akan bisa memperbaiki diri dan memperbaiki keuangan rumah tangga kita gitu. Sih, siap-siap. Siap-siap ya, Bu Ibu. Siapin catatannya berarti mulai sekarang. Ada pertanyaan lagi nih Teh di kolom chat. Tadi ada bilang soal investasi. Kira-kira ada pandangan investasi yang aman dan cuan di Indonesia untuk saat ini kah? Oke, eh yang paling cuan itu atau yang paling aman itu sebetulnya kita yang bisa jawab. Jadi gini, kita paling siap menurut diri kita, kita paling siap berada di posisi yang mana ketika kita punya uang. Misal, aku mah kalau punya uang 1 juta aja, enggak sorry, LM tuh sekarang naik ya harganya 1,6 per hari ini ya. Kemarin 1,5, hari ini 1,6. Kayak 100.000 tuh naiknya dalam sekali kita tidur pas bangun, wow gitu. 1,6. Misalnya ketika aku tuh punya nih uang dingin sebulan-bulan 1,6. Aku pengen invest ke sesuatu, tapi nggak mau resikonya tinggi. Maunya eh, uang itu dimasukin atau dikonversikan ke sesuatu yang tidak beresiko ada penurunan gitu misalnya ya, prinsipku misalnya kayak gitu lah. Enak, pilihlah berarti apa ya namanya, media yang bisa memenuhi kebutuhan itu. LM, ya udah aku masukin ke LM. Kenapa? LM itu kita nggak mikirin kayak jual beli saham. Kayak kita tuh mantau terus kayak, wah lagi naik nih, oke kita jual. Wah lagi turun nih, tahan dan lain sebagainya. Tapi LM tuh kayak lo nabung, lupakan, dia akan terus naik. Kayak properti lah, harganya dia nggak akan turun gitu. Itu posisi yang safe. Atau kita nanya lagi sama diri kita, kayaknya aku udah mulai agak berani nih, nggak apa-apa lah ada turun-turunnya dikit. Yang penting nilai investasinya terus-terusan ada. Oh aku mau di apa? Di reksadana misalnya gitu. Di reksadana apa sih, kita tuh bisa bener-bener lihat gitu. Ketika kurva terendah, ketika harga jual lagi sangat rendah banget. Kira-kira dari uang 5 juta yang aku masukin ke reksadana, aku akan dapat berapa? Oh, ketika rendah banget, itu aku akan berkurang dari 5 juta ke 4 juta 900 misalnya gitu.
kecil banget cuma 100.000 ya resikonya. Tapi ketika kurvanya tinggi banget, kita bisa lihat, oh kalau aku tinggi banget ya aku bisa lihat nih penambahannya bisa sampai 6 juta. Sejuta nggak ngerjain apa-apa gitu. Itu kan oke banget nggak sih gitu. Ya udah deh aku mau milih, aku kayaknya di situ deh tahapannya di situ. Atau yang ketiga, aku mah tipe orang yang udah sangat berani banget ngambil resiko. Aku pengen uangku aku masukin kalau misalnya harga saham lagi tinggi banget, aku berani banget. Kalau lagi rendah gak apa-apa, namanya juga investasi. Nah, ketika kita ada di posisi yang itu, berarti kita bisa pakai saham gitu. Kita bener-bener kayak ngeliatin setiap hari, terus kayak apa namanya berusaha untuk bener-bener mantau gitu ya. Nah, kita bisa ada di posisi yang kayak gitu. Jadi pada dasarnya apa sih sebetulnya yang aman? Yang aman itu ketika kita paham kebutuhan kita benar-benar lihat apa yang bisa menguntungkan buat kita, dan kita belajar. Semua platform investasi itu bentuknya media, dan itu sangat mudah itu ada. Tapi balik lagi, jangan jadikan uang sebagai apa ya rajanya kita. Itu tuh cuma alat doang. Jadi mindsetnya adalah gini, ketika aku nyimpen di platform A, B, C, D, E, F, G, aku tetap harus mempelajari platform itu. Sebetulnya cara kerjanya dia kayak gimana sih? Oh gini, oh lama-lama ketika kita cerdas, kita akan ngerti sendiri bahwa oh yang paling aman menurutku aku udah ada di tahap main saham. Aku beli saham sebuah perusahaan. Jadi ya udah aku akan berani di situ. Atau enggak aku mah pokoknya nggak mau ambil pusing, dah aku mau banyak kerjaan, jadi aku mau LM aja. Ya udah ada di situ gitu. Amannya apa itu. Tapi secara teknis, kalau yang misalnya mau ditanya nih balik lagi, sebetulnya paling aman apa sih di Indo saat ini adalah LM dan reksadana gitu. Kalau saham ya bagi yang udah biasa dan berani-berani aja. Kalau cuan, apa yang ada di Indo cuan, jualan guys. Ingat prinsip bahwa hidup itu kalau nggak udunan jualan gitu. Jadi jangan bosan berbisnis. Ya emang kita tuh harus untuk mengalahkan inflasi tadi, kita nggak bisa cuma kerja doang, kita harus ada side hustle, dan ya udah lakukan itu gitu. Jadi perbesarlah income kita supaya kita tidak mengeluhkan inflasi, karena yang bisa mengalahkan inflasi itu hanya bisnis gitu ya. Kalau penghasilan yang tadi aku bilang gapnya tuh ada banget gitu, Oke, Karin dan terima kasih, Chandra. Roci. Ada pertanyaan selanjutnya Lagi dari Cinta Karina. Bagaimana budgeting dana pensiun dan bagi kita WNI asuransi apa yang tepat untuk take care dana pensiun kita? ini menarik banget ya, karena ini bidangku banget gitu. eh Satu, pensiun itu bentuknya ada dua. Yang pertama berupa dana tunai yang bisa kita gunakan tanpa kita meminta atau mengganggu eh, cash flow-nya anak kita. Karena mungkin saat kita pensiun dia udah punya dunianya sendiri gitu. Yang kedua, dana pensiun itu bisa naik kelas menjadi dana warisan. Nah, di asuransi, kalau dalam piramida kebutuhan, asuransi itu yang utama adalah kesehatan. Kesehatan itu jadi proteksi income, proteksi aset. Ibarat kata gini, kita udah ada di si piramida yang pertama yang bawah tadi ya, udah di cash flow, udah ada di beli rumah, udah ada di beli kendaraan misalnya, udah cukup ada di situ. Nah, di lini yang kedua adalah asuransi. Itu tuh sebenarnya asuransi yang disebutkan pertama adalah asuransi kesehatan dulu. Kenapa? Ketika ada resiko, kita mau berapapun sakitnya dibayar asuransi kan, kita tuh nggak akan tiba-tiba turun levelnya ke bawah untuk ngejual aset yang udah kita kumpulin dengan sedemikian payah tadi gitu. Bahkan gini ya guys, ketika ada inflasi, nabung itu tidak menjadi solusi. Karena gini, aku nabung di tahun ini sampai ke 5 tahun ke depan untuk beli rumah A. Rumah A itu sekarang harganya 500 juta.
oh berarti aku harus nabung per tahunnya 500 juta misalnya ya. Atau gimana pun caranya dalam 5 tahun misalnya kita kayak gitu. Nah, ketika kita berjalan setiap tahun, inflasinya tuh nggak diem, inflasinya meningkat setiap tahun. Yang tadinya kita budgeting 100 juta per tahun, tiba-tiba di tahun kedua itu akan naik lagi. Tahun ketiga akan naik lagi. Tahun keempat akan naik lagi. Tahun kelima kekejar enggak, mungkin iya, mungkin tidak. Ketika kemungkinannya tidak, yaitu karena tadi kita tuh sebenarnya cuma kegerus sama inflasi doang gitu. Nah, yang bisa ngehandle itu adalah si asuransi tadi. Jadi udah asuransi kesehatan, aman tuh si aset ketika kita sakit kita nggak turun kelas untuk ngejual barang-barang kita aman. Baru yang kedua adalah asuransi critical illness. Ketika kita kena risiko apa namanya penyakit kritis, kita dapat uang pertanggungan yang kita beli. Misalnya aku mau 2M. 2M itu bayarnya selama berapa tahun misalnya gitu. Dapat kalau aku kena critical illness turun tuh uang pertanggungan sekian 2 miliar misalnya. Nah, itu menjadi proteksi income. Kenapa? Karena yang tadinya aku produktif menjadi tidak produktif. Sementara kebutuhan itu terus berjalan kan. Nah, uang itu ada gitu. Yang bisa memenuhi itu adalah asuransi. Ketiga, masuk ke dana pensiun. Kalau di contoh produk aku ya, produkku itu ada dua, ada Legacy Pro, ada Legacy Max. Kalau Legacy Pro itu dia kita kayak beli aset, misalnya aku mau beli aset 5 M. Nah, 5 M itu aku mau nyicil selama 5 tahun. Per tahunnya itu cuman di usiaku yang sekarang misalnya, cuman 10 juta atau 20 juta per tahunnya. Nah, 20 dikali 5 itu 100. Tapi kita dapatnya 5 M ketika nasabah itu meninggal. Pentingnya buat apa sih? Tadi pentingnya buat proteksi income. Jadi yang ahli waris yang kita tinggalkan itu nggak kelabakan. Karena kenapa? Karena mereka harus tetap sekolah, mereka harus tetap melanjutkan hidupnya. Baik suami atau istri ya yang ditinggalkan duluan. Tahu nggak sih ditinggal orang meninggal itu pasti bikin kita nge-freeze. Terus harus apa dong? Sementara besok tetap harus makan, harus tetap beli susu, harus tetap nyekolahin anak. Nah, itu bisa dibentuk dari asuransi. Itu asetnya sangat instan banget. Beda dengan tadi ketika properti, mikirnya adalah gini, properti soalnya bisa dijual. Guys, emang properti bisa dijual, tapi ada biaya maintenance-nya, ada pajaknya, ada balik namanya. Ketika kita meninggal, anak mampu nggak biayain balik namanya? Gitu banyak loh aset yang beku karena apa namanya ahli warisnya nggak bisa ngurus gitu karena dia belum ada di posisi yang mapan, orang tuanya udah ngasih rumah seabrek-abrek banyak, sementara buat bayar notaris tuh nggak mudah gitu dan nggak murah. Nah, kalau asuransi jiwa turunnya the real kayak 1 M turun tanpa potongan pajak, langsung turun ke ahli waris tanpa ada biaya maintenance dan tidak bisa dibukukan. Jadi asuransi jiwa itu betul-betul kayak aku beli buat nanti anakku yang bernama ini. Udah 100% turun ke dia. Gak bisa dibekukan, gak bisa kayak digugat secara hukum. Gitu. Itu paling aman banget. Kedua tadi yang aku jelaskan adalah Legacy Max Syariah. Nah, ini bagus buat dana pensiun karena gini. Aku mau beli asuransi jiwa 5M buat anakku kalau misalnya aku meninggal. 5M ini harga per tahunnya lebih mahal dikit dari Legacy Pro. Misalnya tadinya 10 juta per tahun jadi 12 juta, bedanya 2 juta misalnya. 12 juta. Nah, 12 kali 5, itu kan kita bayarnya 12 kali 5 tahun ya. 12 juta kali 5, itu hasilnya sekian, itu akan turun 25 tahun kemudian. Jadi balik lagi ke kita. Jadi uang yang kita tabung selama 5 tahun itu full kembali ke kita untuk jadi dana pensiun setelah tahun ke-25 polis. Contoh, aku usianya 30 tahun. Aku beli Legacy Max sekarang nih, 5M. Per tahunnya 12 juta. Atau misalnya per tahunnya 10 juta biar gampang ya. Per tahunnya 10 juta, 30 ditambah 25 tahun, 55 tahun. Pas banget, itu usia pensiun. Jadi ketika usia 55, aku akan mendapatkan 10 kali 5, 50 juta, 50 juta uang cash
yang keluar gitu aja buat dana pensiunku. Tapi 5M-nya tetap ada kalau nanti aku meninggal. Itu buat buat warisan ke ahli waris gitu. Jadi asuransi itu literally sepowerful itu, sengebantu itu. Makanya dalam kurva atau piramida keuangan dia ditaruhnya di nomor 2. Di nomor 2 setelah kita bisa saving buat cash flow. Yang penting cash flow aman, punya uang dingin, naikin ke asuransi gitu. Itu. Oke, thank you Teuci jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Wela Elisyana. Apakah menabung atau asuransi berupa emas memiliki kekurangan atau resiko? Nabung, asuransi, dan membeli emas itu ada plus minusnya. Dan beda konsep ya. Asuransi itu konsepnya adalah proteksi. Jadi kayak tadi, kalau misalnya gini, aku tuh mau nabung 100 juta, ya udah aku untuk mencapai 100 juta mau nabung 5 juta per bulan. Bulan ini nabung 5 juta, bulan kedua nabung 5 juta, bulan ketiga nabung 5 juta. Pas di bulan keempat, nggak ada angin, nggak ada hujan, kita kena resiko kanker misalnya atau apa. Kebayang nggak sih si 5 juta yang 3 bulan pertama kita tabung itu akan keluar. Kita nabungnya di bank nih misalnya. Kan bank itu nggak bukan nambahin uang kita ya, malah ngegerus biaya admin nggak sih? Jadi apakah impian kita yang tadi 100 juta bisa tercapai? Nggak bisa. Beda dengan konsep asuransi. Asuransi itu kayak gini. Aku mau beli uang pertanggungan 2M. Nah, 2M-nya di depan, baru aku apply dan lain sebagainya, terus di ACC nih. Nah, besoknya asetnya langsung instan terbentuk. Jadi udah aman nih. Ini 5M, besoknya udah aman terbentuk. Ketika di bulan kedua, bulan ketiga, pertama, tahun kedua bisa bayar, pas tahun ketiga kita kena critical illness, biaya preminya dibebaskan seumur hidup. Uang pertanggungannya masih ada nggak? Masih, karena kita mau belinya di awal. Jadi asuransi itu kayak proteksi, kayak kita beli komitmen di awal. Jadi setelahnya, besoknya, mau ada angin, mau ada badai, mau ada hujan, itu nggak akan hilang. Beda dengan tadi ya, tabungan, ada badai, tabungannya hilang. Nah, kalau asuransi, beli dulu asuransi, kalau ada badai, kitanya dibebaskan preminya, asetnya tetap masih ada, masih tetap terbentuk. Itu konsep asuransi. Konsep menabung. Menabung itu harus ya, tapi menabung itu secukupnya. Ini tuh menabung bank ya. Kayak kenapa secukupnya ya? Kita harus bisa ngukur. Kayak itu tuh kayak Aku tuh sebenarnya nabung nggak usah yang terlalu banyak, muncul. Nggak usah kayak yang terlalu banyak. Kayak biar gini aja. Biar kalau plafon rumah bocor atau ada kebutuhan yang mendadak, aku bisa cepat ngambilnya. Gitu. Itu konsep dari menabung. Sisanya di mana sih? Kalau aku milihnya reksadana karena tadi ada bunga, ada sesuatu yang kita dapatkan gitu dari diem-diem baik, nggak taunya nambah di tahun ini berapa persen, sekian persen gitu. Tidak tergerus oleh administrasi, malah kita dapat tambahannya. Kemudian beda lagi konsepnya dengan emas. Emas itu sebetulnya adalah tabungan yang paling mudah karena kita tidak mau mengambil resiko. Jadi kayak tadi yang aku bilang, ketika aku mah nggak tipe nih ngambil sesuatu yang beresiko, yang harus nanti bunganya turun. Tadinya aku nabung 5 juta, kenapa bulan ini cuma ada 4 juta ya gitu. Karena sahamnya lagi turun dan lain sebagainya. Nah, lebih kepada keamanan gitu. Ketika kita nabungnya LM, udah guys, hidupnya tenang. Cuman ya kudu kuat meuli weh gitu. Ya intinya mah kalau si emas. Jadi semuanya berbeda konsep, berbeda prinsip. Nah, mindset itu yang harus kita dapat. Jadi jangan lagi ada mind blocking kayak gini. Asuransi mah rugi. Kalau aku suka bilang, berarti lu belum ketemu sama financial planner yang benar, belum ketemu sama produk yang benar, gitu. Reksadana mah rugi karena sebetulnya kamu yang nggak belajar, cuman maunya nyimpen doang, tahu-tahu dapet lebihnya gitu. Tapi sebenarnya nggak belajar juga cara maintainnya, cara mengelolanya gimana. Nah, nggak bisa juga, gitu ya. Aduh, ada iklan-iklan, emang suka ada jahil.
Gitu ya, Karin dan teman-teman Sip, mantap. Baweta. Tauci, ini boleh ya ada pertanyaan terakhir nih. Boleh, Menarik boleh. banget pertanyaannya. Soalnya dia Heeh. kayak real catch gitu. Jadi, menurut Teh Suci, lebih prioritas mana untuk saat ini? Apakah membeli asuransi jiwa plus kesehatan dulu, atau asuransi pendidikan untuk persiapan masa depan anak? Case-nya, Hmm. mungkin ini wanita usia 30 tahun dan sudah punya anak. Punya anak. Oke, itu adalah ilustrasi aku ya, usia 30 tahunan dan sudah punya anak. Sama ya berarti? Iya, sama. Dan ini yang lagi aku lakukan ya, jadi menurutku kayak relate banget sih, enak gitu ya, sebenarnya sharingnya enak banget. Usia 30-an udah punya anak. Duit aku tuh apa dulu ya? Jiwa dulu kah? Kesehatan dulu kah? Atau dana anak? Meni semuanya tuh ada di sini, ada di otak kita gitu ya. Apakah kita mampu nih saat ini langsung tiga-tiganya gitu? Kalau mampu, bagus. Gini, asuransi itu semakin muda, itu akan semakin murah. Makanya kenapa kalau ada financial planner atau agen yang kayak gini, jangan tunda beli asuransi, kan udah gue hitungin nih usia 30 tuh segini. Jangan tunda tahun depan. Kenapa? Udah berubah lagi harganya. Kita tuh menunda umur berarti akan bikin kita mahal lagi nabungnya. Tadinya udah, wah oke nih, oke banget 5 juta setahun mah, aku bisa. Tapi ntar aja lagi, kalem we, udah belum ada apa-apa. Di tahun depan, harganya udah nggak 5 juta, udah 6 juta misalnya. 1 juta itu kan sebetulnya nggak perlu ada guys. 1 juta itu harusnya bisa, udah kita yang 5 juta itu fokus gitu, ditabung aja gitu. Satu itu ya, satu, selama masih muda dan selama masih semudah mungkin. Kedua, prinsip asuransi kesehatan itu adalah hmm, selagi kita masih sehat. Jadi nggak bisa orang udah sakit baru kita apply asuransi. Udah pasti ditolak oleh merek asuransi manapun. Jadi prinsipnya adalah sedia payung sebelum hujan. Kenapa namanya proteksi? Kayak tadi, kita bawa payung kemana-mana, mau hujan kek, mau kagak kek, udah punya. Tapi begitu hujan, kita nggak mikir lagi, udah ada di tangan, udah tinggal kita buka. Kehujanan nggak? Nggak. Tapi kalau payungnya nggak dibawa, udahlah tetebakan ya, tetebakan ini mah. Mau pergi, eh, ini mah cerah lah, udah nggak akan hujan. Dan aku tuh harus tepat waktu gitu ya, harus inilah, harus itu. Begitu di jalan hujan, nggak bawa payung, kita pasti berhenti dulu, kita pasti mikir dulu, atau kita kehujanan gitu, paham ya maksudnya? Itu akan buang-buang waktu gitu. Nah, eh, terus yang mana nih yang didahulukan? Satu lagi aku bahas dulu asuransi pendidikan. Aku bahasnya produkku ya. Allianz itu nomor satu di manapun. Jadi global brand insurance nomor satu. Kenapa? Allianz itu bukan cuman jualan produk asuransi, tapi pengelolaan dana keuangan beberapa bank, termasuk brand kayak Mercy dan BMW. Kebayang nggak sih, Mercy dan BMW itu yang belinya orang-orang kaya, yang sebetulnya udah settle banget perusahaannya. Tapi pengelolaan keuangan perusahaannya itu dipegang sama Allianz. Allianz itu lahirnya di Jerman, jadi bukan di Indonesia ya. Kan ada tuh produk lokal, ya udah produk Indonesia aja. Sebenarnya mah oke-oke aja, tapi gini, kredibilitas dari asuransi tersebut perlu dipertanyakan. Kadang-kadang kalau produknya lokal, itu udah ganti eh, kepengurusan, udah ganti perusahaan berkali-kali. Jadi dia kayak habis aset terus dijual. Nah itu nggak sehat banget. Alias itu lainnya di Jerman dan ada di ratusan negara yang besar. Artinya apa? Artinya perusahaannya sehat dan kuat. Perusahaannya kredibel banget. Kenapa emang harus nyari perusahaan yang kredibel? Seperti yang aku bilang di awal, asuransi itu komitmen tinggi dan jangka panjang. Jadi jangan mau memasukkan sesuatu di perusahaan yang tidak kredibel. Kenapa? Suatu hari, misal yang udah kita lewatin, tiba-tiba yang nggak pernah kita bayangkan di dunia ini, set turunlah yang namanya COVID-19. Nggak pernah tuh dibayangin ada sebuah wabah penyakit yang bikin kita sampai harus diem di rumah, sampai di PHK besar-besaran dan lain sebagainya. Gak nyangka ada sesuatu yang efeknya tuh besar kemana-mana. Bukan cuma sakit fisik ya, tapi benar-benar mengganggu stabilitas ekonomi semua negara.
Beberapa brand asuransi itu mengecualikan untuk menanggung COVID-19. Kenapa? Karena perusahaannya nggak settle. Jadi perusahaannya settle-nya cuma di pertanggungan yang emang udah ada di SOP-nya mereka. Oh, aku mah bisa nanggungnya 100 penyakit kritis misalnya. Ya udah itu aja. Ketika dunia nggak baik-baik aja, nggak fleksibel. Tapi Allianz pas COVID-19 kemarin benar-benar full mengcover nasabahnya yang terkena COVID-19. Gitu ya, contoh ilustrasinya. Nah, saking kuatnya apa namanya analisis mengenai keuangan ini, di Allianz itu nggak punya asuransi pendidikan. Kenapa? Asuransi pendidikan itu tidak relate dengan kebutuhan masa depan. Contoh, sebelum aku menjadi financial planner di Allianz, aku tuh ikut asuransi. Dengan sekaba-kaba, nggak ngerti ilmunya, aku duluin asuransi pendidikan. Setelah aku mengerti asuransi, aku buka tuh polis asuransi pendidikanku, aku bongkar polis asuransi pendidikanku, dan hasilnya beneran nggak relate dengan hitung-hitungan kita. Kayak gini, kayak aku nabung selama 10 tahun, nabung 120 juta, ternyata dapatnya cuman 140 juta, artinya kelebihannya cuma 20 juta guys. Nabungnya setahun 15 juta. Itu bukan uang sedikit ya, yang kayak gila gue kerja kagak beres-beres siang malam cuman buat ngumpul 15 juta dan ya udah hasilnya cuma segitu-gitu aja. 10 tahun kemudian anakku itu masuk kira-kira SMP. Asuransi pendidikan turunnya pas anakku kuliah usia 17, usia 20 dan 21. Jadi dia tuh keluarnya kayak trapping gitu loh, kayak bertahap gitu keluarnya. 50% dulu, terus 25%, terus 25% sisanya. Pas aku hitung inflasi di tahun ketika anak aku kuliah, jauh banget. Kagak dapat apa-apa gue gitu. Kayak sebagai mama, buset rugi bandar. Udah nabung 10 tahun, setahunnya 15 juta. Aku abis-abisan banget itu gitu. Tapi dapatnya nggak seberapa. Jadi kalau di Allianz, karena itu tidak relate, kita nggak punya. Jadi kita selalu menyarankan kepada nasabah nabung DLM untuk dana pendidikan anak. Itu tergolong tadi aman dan dia tinggi banget kenaikannya gitu. Jadi ketika aku tuh masukin anak di sekolah yang bagus, itu tuh nanti kalau SDT 3 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian harga masuk SD tersebut yang aku inginkan udah dihitung dengan inflasinya ya, jangan lupa ngitung inflasi. Inflasi pendidikan tuh kira-kira 10 ya, 5 sampai 10%. Udah ngitung dengan itu dikali 5, oh 50 juta misalnya. Tabungin guys ke LM. Itu si LM 30 pun mungkin di tahun 5 tahun kemudian udah nyampe 50 juta. Gitu. Jadi kita kayak nabung lupa gitu. Balik lagi ke prioritas mana sih yang lebih dulu? Balik lagi ke teori kurva keuangan keluarga, yang paling awal adalah asuransi kesehatan. Tadi kenapa? Kan stepnya tuh blok pertama, blok kedua. Blok pertama itu adalah sesuatu yang kita habiskan sehari-hari. Biar kita hidup, itu adanya di blok yang pertama. Makan, minum, bensin, rumah, apa segala macam ada di blok pertama. Ketika kita naik ke blok yang kedua, itu adalah asuransi kesehatan dulu. Supaya kalau kita sakit, kita nggak turun kelas ke ngejual yang tadi si blok pertama. Tapi ada juga orang yang milih kayak gini, nggak apa-apa deh aku mah kesehatan bisa ditunda misalnya ya, mau setahun lagi aja. Tapi tetap harus ngambil asuransi yang mana dulu ya? Itu bisa pilihannya asuransi jiwa. Kenapa? Karena asuransi jiwa mah paling enak. Misalnya kita bisa milih 5, 10, atau 5 tahun ya, term pembayaran preminya, dan itu nggak kena inflasi. Misalnya aku beli di usia 30 tahun. 30 tahun tuh kira-kira ya 30 tahun tuh kalau aku ngambil uang pertanggungan 1 miliar, itu biaya premi per tahunnya cuma 9 juta. Jadi anggaplah aku menabung 900 ribu selama 10 bulan. 2 bulannya diskon lah ya. Rehat dari menabung misalnya buat asuransi jiwa. Nanti perusahaan asuransi akan auto debit nih dari rekening kita setahunnya 9 juta.
Nah, 9 juta ini nggak akan kena inflasi di tahun kedua. Pokoknya kita misalnya ngambilnya 5 tahun. Nah, 5 tahun itu terus-terusan 9 juta. Nggak kayak asuransi kesehatan yang ada di pricing. Sekarang 1 juta, bisa jadi nanti tahun depan atau 2 tahun berikutnya di pricing jadi 1,1 juta misalnya, 1,2 juta. Tapi kalau asuransi jiwa itu bayarnya stagnan kayak gitu. Kelebihannya adalah kayak tadi ngambil 5 tahun, pas di tahun kedua ternyata kita kena resiko critical illness, 3 tahunnya itu gratis, nggak usah bayar gitu. Jadi asuransi jiwa ini adalah produk yang sangat kecil resikonya gitu ya. Eh, Terus kayak kalau aku betul-betul berusaha untuk ngebarengin antara asuransi jiwa atau kesehatan dengan asuransi pendidikan. Jadi aku tidak satu-satu. Kenapa? Karena tadi si platformnya berbeda. Aku mengambil asuransi pendidikan itu di tabungan emas. Jadi asuransi atau dana pendidikan anaknya berjalan, asuransi jiwa atau kesehatannya ini salah satunya ya, misalnya karena uangnya baru ada satu nih gitu. Nah, itu udah berjalan juga. Jadi ketika ada resiko, insya Allah mitigasi resikonya lebih cepat dan lebih aman, tidak menghabiskan aset secara mendadak. Nanti ketika ini udah terpenuhi, baru naik ke dana pensiun gitu, supaya aman. Gitu ya, Mbak Herisa. Mantap, mantap, keren-keren. Oke, tadi pertanyaan terakhir, aku izin nyimpulin ya. Jadi dari Hmm, pertanyaan tadi, yang pertama harus kita lakukan untuk apa namanya planning finansial adalah budgeting. Terus selanjutnya investasi yang aman itu yang sesuai sama profil kita sebagai investor. Nah, terus selanjutnya tadi ya antara saving, asuransi, dan emas bedanya kalau saving dalam bentuk cash kemungkinan nilainya akan turun karena inflasi. Jadi kalau bisa savingnya dalam bentuk investasi, misalnya reksadana gitu ya. Terus kalau emas mungkin nilainya terjaga dari inflasi gitu ya karena 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian nilainya tetap sama. Dan untuk asuransi dia asetnya tetap ada gitu ya Teh. Asetnya tetap iya, ada, terus dengan inflasi juga nggak akan turun gitu nilainya dengan inflasi. Terus antara kalau dana pendidikan anak baiknya sih jangan di asuransi gitu ya Teh, tapi dalam bentuk lain, dalam bentuk betul. investasi lain. Contohnya pakai LM. Terus untuk prioritas asuransi kalau bisa dibarengi antara kesehatan, asuransi jiwa, dan investasi pendidikan mungkin gitu ya, bukan asuransi pendidikan tapi investasi pendidikan. Oke, sip, mantap banget ya Uci. Terima kasih banyak ya. Keren banget ternyata Sama-sama. pertanyaan ini langsung dar di akhir ya. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada yang memungkinkan boleh on cam, kita foto dulu ya, sesi foto. Kita tunggu untuk buka kameranya biar bisa kita abadikan. Bentar aku. Ini tuh kalau sebentar kita view-nya. Masih ditunggu ya, Hanablar. Kalau mau buka kamera, boleh banget loh. Eh, Iya, ayo dong foto bareng. iya nih, kapan lagi? Oke, kita yang pertama dulu ya. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Ini ada berapa slide? Satu ya. Oke. Satu kali lagi. Satu, dua. Yeay, Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya teman-teman udah Sama-sama. bergabung. Terus juga Makasih. terima kasih banyak untuk Teh Uci atas sharingnya, keren banget dan pasti pasti bermanfaat buat kita, terutama wanita Indonesia ya, biar bisa selalu berdaya dimanapun kita berada. Semoga lain kali kita ada kesempatan lagi untuk bertemu sama Teh Uci, sharing-sharing lagi sama Teh Uci. Terus saya mohon maaf juga kalau misalnya ada kekurangan selama webinar ini berlangsung. Sampai bertemu lagi di webinar GA berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Sampai bertemu lagi semuanya. Sehat-sehat.